Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Di sini saya ingin mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemiskinan, studi kasus 13 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Latar belakang, kesejahteraan bagi setiap penduduknya merupakan hal yang pasti diinginkan oleh setiap daerah. Namun dalam pencapaian usaha kesejahteraan, tiap daerah selalu menghadapi masalah kemiskinan, begitu juga dengan Kalimantan Selatan. Kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan mengalami penurunan pada 2011 sampai 2014, namun kembali mengalami kenaikan di tahun 2015 dan berangsur menurun hingga tahun 2018. Tetapi kembali mengalami kenaikan pada 2019 sebesar 0,05%. Hal ini mencerminkan penurunan angka kemiskinan hanya terjadi pada periode jangka pendek dan Kalimantan Selatan masih memiliki potensi untuk mengalami kenaikan tingkat kemiskinan di tahun berikutnya. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengurangan tingkat kemiskinan, wajib bagi setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, mengalokasikan dana dalam upaya pemberantasan kemiskinan dengan berbagai jenis alokasi pendapatan dan belanja. Pendapatan asli daerah atau PAD, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK merupakan beberapa jenis pendapatan yang digunakan pemerintah daerah untuk pembiayaan berbagai macam kebutuhan, termasuk di dalamnya upaya pengurangan tingkat kemiskinan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh DAK terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah bagaimana pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian yang pertama adalah menguji PAD terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah menguji pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang ketiga menguji pengaruh DAK terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Tinjauan teoritis, PAD. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DAU menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAK menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai merupakan sesuai dengan prioritas nasional. Kemiskinan menurut UNDP 2009, kemiskinan adalah situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan. Tinjauan empiris, penelitian yang dilakukan oleh Iksan Maulana dan Raja Masbar dengan judul penelitian desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Indonesia, studi kasus Indonesia bagian timur, mendapatkan hasil pengujian bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, DAK sebagai instrumen desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAU berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fikri, Usep Sudrajat, dan Yuda Remopa dengan judul penelitian pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil pengujian mendapatkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara simultan PAD, DAU, dan DAK juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama adalah
Satu, pendapatan asli daerah atau PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. H2, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. H3, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. H4 adalah PAD, DAU, dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Definisi operasional. Yang pertama adalah PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan undang-undangan. PAD pada statistik keuangan pemerintah daerah dalam realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Selatan 2010 sampai 2019 dalam satuan rupiah. DAU dalam yang kedua adalah DAU. DAU dalam penelitian ini adalah DAU pada statistik keuangan realisasi penerimaan daerah kabupaten kota provinsi Kalimantan Selatan 2010 sampai dengan 2019 dalam satuan rupiah. Yang ketiga adalah DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan tugas nasional. DAK pada penelitian ini adalah DAK pada statistik keuangan pemerintah daerah dalam realisasi penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota provinsi Kalimantan Selatan 2010 sampai dengan 2019 dalam satuan rupiah. Yang keempat adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non-makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin 2010 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari data BPS Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang pertama adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah DAU dan DAK sebagai variabel bebas dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat yang ada di 13 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Selatan. Jenis dan sumber data, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif dalam bentuk time series data dan cross-section data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah analisis. Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel 2016 dan EPUS 10 untuk mengolah data yang terkumpul. Dengan metode yang digunakan adalah regresi data panel. Dengan langkah estimasi, mengestimasi model data panel, common effect model, fixed effect model, dan random effect model, kemudian menentukan model estimasi dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, dan melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik model data panel dengan uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji signifikansi atau uji T. Penentuan analisis regresi data panel yang pertama adalah common effect model, dilakukan dengan mengkombinasi data cross-section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat perbedaan waktu dan individu. Yang kedua adalah model fixed effect model, mengasumsikan bahwa intercept persamaan yang tidak konstan atau terdapat perbedaan pada setiap individu atau data cross-section. Yang ketiga adalah random effect model, terdapat asumsi perbedaan intercept untuk setiap individu sehingga terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh dan secara individu. Penentuan model terbaik. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow bertujuan untuk memilih antara common effect model atau fixed effect model. Yang kedua adalah uji Hausman adalah bertujuan untuk memilih antara random effect model atau fixed effect model. Yang ketiga adalah uji Lagrange multiplier, bertujuan untuk mengetahui apakah random effect model lebih baik daripada metode common effect model atau OLS. Asumsi pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat data terdistribusi normal atau dilihat dari nilai bebas. Yang kedua adalah uji multikolonial yang bertujuan apakah ada model di relasi variabel bebas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas yang bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah Broch-Pagan-Godfrey. Yang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama adalah uji kesesuaian model atau uji F. Pengujian ini variabel sangat berpengaruh terhadap variabel. Yang kedua, koefisien determinasi.
Diskriminasi menunjukkan suatu versi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi. Nilai R-square akan berkisar 0 sampai 1. R-square sama dengan 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel independen. Yang ketiga adalah uji signifikansi atau uji parsial. Uji T mendeteksi apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel independen dengan kriteria keputusan. Yang pertama adalah jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua adalah jika nilai signifikansi 0,05, maka hipotesis ditolak, yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.